Renji, selamat datang kembali di Warna-Warni Turki. Sebelum videonya mulai, saya mau infoin kalau pendaftaran kuliah di Turki masih dibuka loh sampai tanggal 16 Juli 2021. Cepetan daftar di www.kuliahditurki.com atau linknya di deskripsi. Tinggal klik aja dan daftarkan dirimu untuk segera berangkat kuliah di Turki bersama kita. Kuliah di Turki, çok güzel. Hai Renji, kembali lagi di Warna-Warni Turki. Kali ini kita akan ngebahas tentang ada apa aja sih wisata dan budaya yang ada di negara Turki. Kali ini kita udah bersama Kak Alvar yang memiliki banyak sekali pengalaman mengenai pendampingan maupun konsultasi tentang kuliah di Turki. Nah, Kak Alvar ini udah memiliki pengalaman 3 tahun dan sudah mengirim lebih dari 1.000 mahasiswa untuk bisa studi lanjut mulai dari SMA, S1, S2, dan S3 di Turki. Nah, sebelumnya Kak Alvar juga pernah mengunjungi Turki untuk beberapa urusan ya kan. Seperti terakhir kali saat beberapa bulan lalu ya, sekitar bulan Februari itu Kak Alvar baru saja habis dari Turki untuk keperluan pendampingan dan controlling terhadap mahasiswa-mahasiswa kita maupun tim-tim kita yang ada di Turki. Nah, sebelum kita mulai nih, boleh dong Kak perkenalkan dulu. Kak Alvar nih sebenarnya waktu Kak Alvar nih apa dan kegiatan itu saat ini tuh apa? Betul, saya nyapa dulu teman-teman ya. Halo Renji, saya Muhammad Asfi Alvar, dipanggil Alvar. Saya salah satu konsultan pendidikan kuliah di Turki Biru Marmara Edukasi. Di sini kegiatan di Biru Marmara Edukasi membantu kalian semua nih yang ingin melanjutkan pendidikan ya, mulai dari SMA, S1, S2 maupun S3 untuk bisa melanjutkan ke lembaga pendidikan SMA ataupun kampus di Turki. Seperti itu Pak, kurang lebih kegiatan saya di Biru Marmara Edukasi. Oke nih, kita udah kenal nih Kak Alvar, seorang konsultan yang memiliki banyak sekali pengalaman ya kan, dan memiliki banyak sekali track record untuk memberikan pendampingan maupun konsultasi untuk mahasiswa-mahasiswa ataupun orang-orang yang ingin mendaftar atau berstudi lanjut ke negara Turki. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kan sebelumnya Kak Alvar pernah ke Turki juga ya dalam beberapa waktu dekat ini. Kalau boleh tahu nih Kak, saat di Turki itu pertama-tama nih Kak, saat itu dari perjalanan dari Indonesia ke Turki itu berapa lama sih Kak? Nah itu pertama nih Kak. Yang kedua, di sana tuh berapa hari dan kegiatannya tuh apa aja? Betul. Nah, kalau untuk perjalanan kita ke Turki pasti naik terbang ya, flight ya. Di sini di Indonesia itu terbang antara dari Jakarta atau dari Bali. Kemarin saya milih dari Jakarta. Ada dua kegiatan juga, mau dari Jakarta Bali yang direct langsung ke Turki atau memang yang transit tergantung dari maskapai. Pengalaman saya kemarin, saya dari Jakarta transit ke Doha, Qatar, karena saya naik Qatar Airways. Itu dari Jakarta ke Doha kurang lebih 8 jam, dari Doha ke Turki itu kurang lebih 4 jam. Jadi total itu 12 jam. Jadi kurang lebih teman-teman mau direct pun kurang lebih 12 jam dari Indonesia ke Turki, dari Jakarta ke Istanbul, Turki, seperti itu. Nah, kalau di sana kegiatan saya kemarin terakhir bulan Februari 2021 itu 12 hari kurang lebih. 12 hari ke 8 sampai 10 kota yang saya kunjungi. Yang pasti itu untuk bersilaturahmi dengan mahasiswa dari Biru Marmara Edukasi yang udah kuliah di sana, sekaligus bersilaturahmi dengan kampus-kampus yang sudah bekerjasama dengan Biru Marmara Edukasi. 8 kota sampai 10 kota itu kurang lebih. Saya sampai di Istanbul langsung ke Ankara, ibu kotanya. Setelah itu saya ke bawah naik mobil pribadi itu ke Isparta, terus ke atas. Jadi Isparta itu kurang lebih 8 jam. Dari Ankara ke Isparta itu kurang lebih 8. Isparta itu terkenal dengan kota bunga ros. Ros itu apa? Bunga mawar ya teman-teman ya. Itu terkenal dengan kota mawar di Isparta. Jadi kalau ke Ankara itu kemarin ke saya ke 3 kampus ya, ke Ankara Social Bilimler University, terus ke METU Middle East University dan Marmara University. Ankara University. Ke Isparta ada 2 kampus, Isparta Social Bilimler, terus juga ke Sulaiman Demirel. Setelah itu ke atas itu ada Dumlu Pinar University, ada Kütahya kotanya,
setelah itu ke Bandirma, ke Bursa, Poludak, ke Kirkkaleri, Çanakkale yang ada Troyanya, terus ke Kırklareli, ke Istanbul dan lain-lainnya. Jadi intinya kurang lebih 8 sampai 10 kota. Berarti lebih kurang di kegiatan di Turki itu selain kunjungan dan pendampingan tuh kita juga ini ya Kak, bersilaturahmi ya Kak, dengan beberapa kampus yang sudah bekerja sama dengan kita dan tentunya membuka peluang-peluang baru ya Kak untuk bekerja sama dengan kampus-kampus yang lain gitu. Jadi teman-teman yang masih ragu bisa tanya dulu nih ke kita kampus-kampus apa yang sedang buka, nanti akan kita arahkan gitu ya Kak. Nah, terus kalau boleh tahu nih Kak, saat di sana tuh kegiatannya ngapain aja tuh Kak? Nah kemarin kita sampai langsung ke Ankara, itu silaturahmi sama kampus Ankara Social University. Terus juga di sana saya ditemani sama Bu Anti dan Mas Wibi adalah tim Biru Marmara Edukasi yang standby di Turki. Jadi teman-teman kalau hari ini ingin ke Turki melalui Biru Marmara Edukasi itu jangan khawatir karena kita punya tim yang berada di sana untuk mendampingi teman-teman. Nah setelah mendampingi kampus-kampus itu juga bertemu. Saya baru ketemu mahasiswa kita di Kutahya Lubung Pinar. Itu ada mahasiswa tahun 2020 yang baru berangkat akhir tahun 2020 kemarin. Itu kita makan-makan di sana sembari kita menanyakan hal-hal, karena kan mungkin kalau saya kan memang tim yang dari pusat ke sana ya, yang hanya bertemu beberapa kali, tapi kalau mereka lebih rutin cerita-cerita dengan tim kita yang berada di sana. Intinya sih menanyakan kabar sih, keseruan mereka di mana berjuang untuk daftar ulang, seperti belajar, karena kan di sana kan mereka tahun pertama masih tomer seperti itu. Terus ketemu juga mahasiswa di Bandirma, alhamdulillah saya 3 malam di Bandirma, terus juga sempat ngerayain ulang tahun juga salah satu mahasiswa kita di sana, hangout bareng ya, sambil keliling-keliling kota yang asik, nyaman untuk pelajar di Bandirma. Terus juga kalau di Bursa saya juga ketemu mahasiswa kita, akhirnya saya diajak untuk keliling-keliling wisata ya, kota-kota di Bursa gitu ya, tempat-tempat wisata di Bursa gitu kan. Setelah itu di Istanbul juga ke kota-kota wisata, jadi sekalian belanja karena menarik harga di sana. Oh, berarti saat di sana tuh kegiatannya mengunjungi juga ya kayak teman-teman mahasiswa yang sudah berangkat dari kita, walaupun itu udah berangkat yang lumayan lama ya, dari 2019 juga kita masih komunikasi gitu. Jadi buat teman-teman nggak perlu khawatir nih, nggak perlu khawatir kalau misalnya nanti di sana udah mulai semester agak-agak berumur gitu ya, udah mulai semester tua gitu, semester 5, 6, 7 dan seterusnya, itu udah nggak perlu khawatir itu, karena kita juga akan tetap berkomunikasi ya dengan teman-teman mahasiswa kita, bahkan sampai lulus pun kita tetap berkomunikasi gitu. Nah, terus kan tadi Kak Alvar nih sempat nyebutin ya kalau di sana juga banyak tempat-tempat wisata gitu. Kalau boleh tahu nih Kak, yang saat itu Kak Alvar kunjungi nih, ada nggak sih rekomendasi nih? Kita misalnya saya gitu pengen kuliah di Turki, atau mungkin saya pengen jalan-jalan gitu ke Turki, tapi saya bingung nih kira-kira kalau di sana tuh saya harus kunjungi tempat-tempat apa gitu, atau ada nggak sih rekomendasi dari Kak Alvar nih yang pernah atau baru-baru banget ini ya mengunjungi Turki, itu kira-kira ada nggak rekomendasi buat saya ataupun teman-teman yang nonton nih, tempat-tempat apa aja sih, atau mungkin kan di sana juga Kak Alvar sempat nyobain banyak makanan ya, berbagai makanan maupun makanan modern ataupun tradisional di Turki ya. Itu ada nggak rekomendasi tempat wisata sama makanan nih Kak, yang paling kayaknya harus banget nih dikunjungi ketika kita atau harus banget dicobain ketika kita datang ke Turki gitu kan? Nah, kalau intinya kalau di Turki itu setiap kota itu setiap belokan itu pasti punya cerita gitu kan ya, punya wisata ataupun landmark yang sangat menarik kita kunjungi teman-teman ya. Maka dari itu kalau kemarin pengalaman saya ketika sampai Ankara, kota Ankara sama kota Bursa tuh ada miripnya ada bedanya gitu kan ya. Ada ataupun Ankara dengan Istanbul tuh ada bedanya ada miripnya. Nah, kemiripannya mungkin ketika saya ke Ankara, karena kan Ankara kan ibu kotanya ya, ibu kota negara Republik Turki, itu memang kotanya sangat metropolitan, itu lebih ke kota administrasi. Jadi pemerintahan itu banyak berada di kota Ankara karena memang di Ankara, kota Ankara itu disetting untuk sebagai kota pemerintahan ya. Memang banyak patung-patung tokoh-tokoh presiden pertama Turki, yaitu adalah Mustafa Kemal Atatürk ya. Bahwa Mustafa Kemal Atatürk itu
banyak sekali patung-patungnya di kota Ankara. Memang itu kotanya Ataturk, dan memang wisatanya itu banyak. Wisata itu makam ya, makam presiden pertama Republik Turki itu Mustafa Kemal Atatürk, ada tuh makamnya. Itu sebagai tempat, salah satu tempat wisatawan di Ankara. Tapi memang kalau Ankara itu lebih ke kota metropolitan dan kota administrasi. Nah kalau kita pengalaman ke bursa tuh baru saya tuh ngerasain wisatanya, karena memang cukup kota yang besar juga. Di bursa itu saya diajak sama teman-teman mahasiswa Ludak University itu ke dua tempat besar. Itu adalah yang pertama Masjid Ulu Jami. Jadi Masjid Ulu Jami itu masjid bersejarah di Turki ya, di khususnya di kota Bursa, karena kan Bursa itu adalah ibu kota pertama Kekaisaran Ottoman seperti itu. Nah kalau sekarang kan ibu kotanya adalah Ankara Republik. Nah kalau dulu tuh Kekaisaran Ottoman itu adalah ibu kotanya adalah Bursa. Jadi masjid itu dibangun sama salah satu sultan Beyazid ya, Beyazid I itu di Bursa. Itu bagus banget, banyak kaligrafi Islam di dalamnya. Setelah itu juga ada air mancur. Yang menarik tuh di Ulu Jami itu ada air mancur di dalam masjid. Jadi keren banget ya. Jadi ada air mancur di dalam masjid yang dulu katanya itu untuk sebagai tempat wudhu, tapi sekarang cuma sebagai pajangan aja air mancur. Icon ya, icon di dalam masjid itu. Kalau untuk tempat wudhu sendiri. Nah itu menarik banget, dan kurang lebih berdirinya itu tahun 1936. Nah, jadi memang, dan arsitekturnya pun juga arsitekturnya itu bernuansa Ottoman dan Kekaisaran Seljuk. Jadi kalau teman-teman belajar sejarah Turki itu ada Kekaisaran Seljuk, Ottoman itu, nah itu masih kental banget tuh dalam masjidnya teman-teman. Itu maka rekomend banget tuh. Nah setelah dari itu nggak jauh ke baratnya lah ya, ke atasnya itu ada Tophané. Tophané itu makam kekaisaran, makam kaisar pertama lah di Turki ya, Ottoman itu adalah Osman Gazi. Osman Gazi beserta keluarganya, dan ada tuh anak pertamanya Orhan Gazi, juga sultan kedua Ottoman itu dimakamkan di situ. Jadi ada makam-makamnya itu kan, kalau Turki itu makamnya itu ada bangunannya ya, jadi kayak rumah isinya satu keluarga. Dan situ juga ada jam. Nah ketika kita di kokopannya itu nuansa-nuansa Ottoman juga kelihatan. Dia ada icon-icon tentang baju-baju jenis seri gitu ya, baju-baju. Kalau jenis seri kan udah mungkin modern ya, tapi kalau baju-baju apa ya, tentara-tentara Ottoman tuh masih ada tuh. Jadi mereka pakai bajunya, terus topi-topinya juga banyak. Nah dari situ juga kelihatan tuh, karena dataran tinggi ya, ketika kita di sana tuh bisa ngelihat kota Bursa. Nah itu recommended banget teman-teman. Terus yang pasti gak kalah menariknya itu ada di Istanbul. Saya juga ke Istanbul, saya ke komplek Hagia Sophia ya. Hagia Sophia itu kan ada Masjid Hagia Sophia, ada Masjid Mehmet ya, Sultan Mehmet. Betul. Nah di sana tuh melihat dulu statement jika dunia dan negara, Istanbul adalah ibu kota. Memang di komplek itu kalau saya lihat ya, mahasiswa masing-masing banyak yang berkumpul di sana, sangat kental kelihatan. Jadi ada mahasiswa Indonesia, mahasiswa Afrika, mahasiswa Asia, ataupun mahasiswa Eropa pun juga banyak yang berkumpul di sana untuk satu rami. Nah, alhamdulillah ketika saya ke sana, ketika hari Jumat, saya sempat dulu kan alhamdulillahnya saat ini Masjid Hagia Sophia sudah menjadi masjid, yang dimana kan dulu pertama kali ditaklukkan sama Muhammad Al-Fatih itu jadi gereja, setelah itu masjid, setelah itu museum ya ketika di Republik. Dan alhamdulillah di tahun 2020 kemarin kurang lebih kalau nggak salah itu menjadikan masjid kembali. Nah saya sana itu pas hari Jumat, jadi penuh banget tuh, saking penuhnya saya nggak bisa sholat di Hagia Sophia, saya sholatnya di Sultan Mehmet karena seberang-seberangan. Dan seterusnya tuh azannya pun juga berganti-gantian. Misalnya kayak Hagia Sophia lagi Allahu Akbar, yang Sultan Mehmet diam dulu, terus ketika jeda yang Sultan Mehmet Allahu Akbar. Jadi saling saut-sautan, seru sih seperti itu kan. Nah itu ramai banget gitu ya, ramai banget. Dan di sekeliling-kelilingnya pun juga banyak toko-toko souvenir gitu ya, dan lain-lainnya. Dan memang saya sebelum dari Hagia Sophia itu saya dari kampus Istanbul University. Dari Istanbul University ke Hagia Sophia kurang lebih hanya hampir setengah jam naik metro, kayak kereta gitu ya. Seru sih, seru banget nih. Ya, berarti kalau misalnya kita ke Turki tuh banyak banget ya. Ini kan
tadi kan dari pengalamannya Kalvar tuh baru sebagian kecil aja kan. Kecil banget, kecil banget. Iya, karena di sana juga Kalvar waktunya terbatas gitu, cuma beberapa hari, 12 hari, sekitar 12 hari, dan itu pun banyak sekali urusan tentang silaturahmi dan kerjasama dan sebagainya gitu. Nah, buat teman-teman mungkin kalau misalnya nanti udah kuliah di sana gitu, waktunya pasti akan lebih banyak gitu ya kan, karena nanti ada liburannya atau ada liburan mingguan gitu, weekendnya di Turki bagaimana gitu kan, nanti bisa setiap hari libur ataupun saat liburan semester tuh bisa banget ya kunjungin berbagai destinasi wisata yang mungkin nggak cuma di tengah-tengah kota aja, mungkin bisa ke pantainya kah atau ke gunungnya gitu ya. Bisa banget tuh, berarti nggak inilah untuk menghilangkan Jenuh ketika belajar ya. untuk menghilangkan stres, untuk refreshing gitu ya. Itu banyak banget lah destinasi wisata yang bisa kita kunjungi gitu ya. Nah, terus kalau boleh tahu nih kan, tadi kan destinasi wisatanya tuh banyak ya yang udah Kalvar kunjungi gitu. Terus banyak juga yang seru-seru ya kan. Kalau makanan kan pastinya kan di sana cobain juga tuh Kak, makanan tradisional kah, ataupun makanan-makanan yang khas gitu di tiap-tiap kota, atau makanan modern mungkin yang ada juga. Ada nggak sih Kak makanan yang kayaknya tuh beberapa makanan itu kayaknya beda banget Wajib, atau, ya. atau khas banget gitu ya, atau wajib banget nih ketika kita ke Turki, kayaknya belum ke Turki kalau kita belum cobain makanan yang ini deh gitu. Ada nggak gitu kira-kira? Nah, kemarin saya 12 hari kan memang Mevers di hotel ya, di hotel. Terus juga memang kurang lebih kalau hotel sarapannya kalau lebih sama breakfastnya itu pasti kita kalau nyebutnya kayak salad lah ya. Tapi kan kalau salad kita kan digabung dikasih mayones gitu ya. Nah, kalau di Turki itu modelnya tuh dia terpisah-pisah. Tapi yang pasti tuh wajib makan roti. Jadi hidangan tuh roti, terus telur, entah itu telur mata sapi ataupun telur utuh ya, telur rebus gitu ya. Setelah itu ada sayur-sayurannya kayak tomat, ketimun, terus buah zaitun, dan memang di sana kan orang Turki kan nggak suka pedes ya, jadi makan itu dicampurkan oleh selai. Nah, mungkin menariknya di Turki itu kalau makan paginya itu memang selainya banyak ya, mulai dari selai madu, selai mawar gitu ya, selai kacang, coklat, strawberry, jadi semuanya ada. Jadi itu memang menu-menu yang berasa di selainya. Kan kalau makan ketimun, makan tomat kan ya ketimun ya demikian, kalau tomat kan asam gitu. Tapi kalau dikasih selai kan agak manis. Nah, itu breakfast kurang lebih seperti itu. Nah, setelah itu, dan memang kan Turki itu kan kurang lebih bedanya 4 jam sama Indonesia ya. Jadi breakfastnya itu kurang lebih jam 10, jam 9, jam 10 baru makan pagi gitu. Kalau di Indonesia kan malah jam 7, jam 8 udah makan pagi. Di sana masih subuh lah, karena kan kemarin saya kesana kan musim dingin ya. Makan siangnya kurang lebih jam 1-an, jam setengah 2 itu baru tuh makan yang agak berat. Nah, memang dominasi makanan di Turki itu daging ya. Kalau makan siangnya dagingnya itu bisa bentuk kayak sosis ataupun memang daging yang digabungin sama kebab misalnya gitu ya. Jadi memang kan kebab itu kalau yang saya tahu itu kan adalah makanan yang dibakar. Ataupun di sana tuh sebutnya kalau kebab di Indonesia kayak doner kebab gitu ya. Doner kebab yang doner itu kan digulung, jadi dagingnya digulung sama kulit lapisan seperti itu kan. Nah, itu doner kebab juga banyak di sana. Memang dominasinya kebab, kayak sosis juga banyak di sana. Jadi kurang lebih daging sih seperti itu. Nasi pun juga ada, tapi memang bukan pokok seperti halnya di Indonesia seperti itu kan ya. Nah, juga ada namanya kalau waktu pagi juga agak terlewat tuh namanya corba. Corba itu kayak sup, sejenis sup itu kita gabungin dengan telurnya seperti itu. Jadi memang kurang lebih cocok sih seperti halnya di Indonesia teman-teman ya. Memang butuh waktunya untuk menyesuaikan, dan memang yang paling berkesan itu ketika saya di Ulu Jami di Bursa itu saya makan Iskandar kebab. Iskandar kebab itu lagi-lagi daging ada roti, setelah itu pakai mayones. Jadi lapisan pertamanya roti, di atas itu daging, setelah itu ada mayones. Jadi makan daging pakai mayones. Mungkin untuk orang Indonesia jarang ya makan daging pakai mayones gitu kan. Tapi selain itu enak sih. Terus juga minumnya pasti wajib itu teh ya. Teh, chai itu setiap waktu. Kalau di Indonesia kan mungkin kopi sama teh ya. Kalau di Turki mungkin lebih banyak teh sih, chai. Teh itu semua tempat pasti wajib minum teh. Terus yang minuman yang selain teh itu adalah airan itu adalah kandungannya itu kalau nggak salah itu adalah susu, kayak yogurt tapi lebih cair lah gitu kan ya, garam dan lain-lain. Jadi yogurt
fermentasi tapi lebih cair, diminum tuh enak juga sih kalau menurut saya. Jadi memang ada beberapa teman-teman saya itu yang butuh waktu untuk menyesuaikan karena kan nggak ada nasi, tapi bosan juga sih kalau nggak ada nasi. Tapi intinya semuanya enak sih makanan Turki. Berarti kalau misalnya kita ke Turki tuh makanannya bisa dibilang sehat-sehat ya? Sehat, pasti kalau udah sehat karena 4 sehat terus. Tapi kalau selain tetap di apa ya, di Swiss juga jangan sampai makan daging terus, makan sayurnya kurang. Ada juga teman-teman kita kan yang kurang makan sayur. Tapi intinya mereka menyediakan makanan sehat gitu. Kayak sayur-sayur tuh gampang banget di sana, daging pun juga banyak di sana. Iya. Dan jarang ada mecin sih kayaknya. Berarti udah sehat, terus pilihannya banyak ya. Ada sayuran gitu. Terus tadi kan juga diceritain kalau breakfast itu kita makan timun, tomat, terus ada sup juga, terus ada dagingnya. Itu berarti sangat-sangat sehat ya kayak. Kalau misalnya kalau saya pindah sana bisa lebih gemuk ya. Memang banyak sih mahasiswa akhir pindah ke sana lebih gemuk sih. Seperti itu. Berarti kalau dari yang tadi udah diceritain ya sama Kak Alvar, makanan Turki itu bisa dibilang udah sehat, terus banyak pilihannya. Bergizi ya. Iya, udah sehat, bergizi, 4 sehat 5 sempurna. Banyak pilihannya juga gitu, nggak setiap hari sayur mulu atau nggak setiap hari daging mulu. Jadi kita bisa mix lah, misalnya hari ini sayur, besoknya daging, terus nanti cobain makanan yang lain gitu juga banyak ya. Terus kalau boleh tahu nih Kak, sebutin nih Kak, masing-masing satu Kak, destinasi wisata apa aja yang kayaknya tuh kalau misalnya kita ke Turki harus banget ke sana, sama makanan apa aja yang harus banget gitu. Masing-masing satu ya, makanan satu, destinasi wisata satu. Oh ini banyak banget ya, karena setiap kota banyak banget ya, pantainya pun juga ini ketika dibandingkan sama di Çanakkale. Saya tapi memang lagi-lagi ikonik Turki itu adalah Hagia Sophia. Masjid Hagia Sophia itu memang ikonik banget, dan itu yang menurut saya ya, kayak ke Turki nggak ke Hagia Sophia itu kayak gimana gitu, ada kurangnya lah gitu ya. Memang itu sangat-sangat bersejarah. Kita kesana itu aura Islam itu sangat baik banget. Jadi kita kan ketika merasakan suatu hal itu kan, destinasi itu mahal ketika ada sejarah besar di sana. Nah, Hagia Sophia itu di Turki itu pun sangat besar, sangat panjang. Islam pun juga perjalanan Islam sepanjang ini pun juga lewat Hagia Sophia juga kan, Muhammad Al-Fatih. Jadi memang itu wajib deh tuh ke komplek Hagia Sophia itu, karena ada 2 masjid itu ya di Istanbul. Terus yang kalau makanan yang pasti ya kebab lah, itu kebab nggak boleh, karena beda teman-teman ya, kebab di Indonesia sama kebab di Turki itu beda banget. Teman-teman yang mungkin hari ini suka kebab di Indonesia, pecinta kebab di Indonesia mungkin akan merasakan suatu hal yang beda ketika makan kebab di Turki. Tapi ketika kita makan kebab itu juga enak, dan memang ada juga cemilannya itu ada Turkish delight ya, Turkish delight sama baklava itu juga baklawa gitu kan, baklava yang manis ya, manis banget itu juga wajib karena makanan Turki itu kan kalau yang manis asli satu rasa biasanya kan, itu wajib sih. Berarti kalau tadi udah kita dapet ya, kalau misalnya kita ke Turki harus banget nih kita ke kompleks Hagia Sophia, karena benar tadi itu kata Alvar, ketika suatu tempat tuh akan menjadi sebuah pengalaman baru ya kan buat kita. Kalau di sana kita dapat cerita-cerita baru, atau bahkan sejarah-sejarah yang tadinya kita cuma nonton doang atau kita cuma denger doang, ketika kita datang tuh pasti rasanya kan beda gitu ya. Terus juga tentang makanan gitu kan, yang kita tahu mungkin kebab di sini rasanya ya seperti itu gitu mungkin. Terus ketika nanti kita ke Turki, karena yang buat beda, terus orang Turki asli ya, orang Turki asli, terus nanti juga pastinya kan bumbu-bumbu yang digunakan kan mungkin ada perbedaan ya, karena di Indonesia sendiri kan kebab yang di Indonesia itu ada penyesuaian ya dengan lidah-lidah orang Indonesia gitu kan. Terus pastinya juga ketika kita di sana dengan makan dengan suasana Turki, terus makan makanan khas Turki, terus makan cemilan-cemilan Turki ataupun minuman-minuman yang khas gitu seperti tehnya di Turki atau airannya di Turki, itu pastinya akan memiliki punya pengalaman tersendiri gitu buat kita gitu ya. Ada rasa yang kayak wih, Turki banget nih gitu kan. Karena tips mahasiswa di Indonesia kalau pengen lancar bahasa Turki ya makan makanan Turki teman-teman. Berarti kan itu kalau misalnya kita nggak lancar berarti kurang mahal makanan Turki. Gitu. Banyak makan nasi biasanya.
Berarti harus banget ya ketika kita di sana harus banget tuh cobain makanan Turki, nggak perlu milih-milih lah ya. Betul. Hajar aja semuanya kita harus cobain. Tapi harus banget tadi cobain kebab sama cobain baklava ya. Baklava. Terus juga buat teman-teman yang akan ke Turki nanti ataupun mungkin mau jalan-jalan aja gitu nanti ke Turki harus banget kunjungin kompleks Hagia Sophia karena di sana juga saya tahu ceritanya ya Kak udah memiliki sejarah yang panjang terus juga tempatnya juga arsitekturnya sangat-sangat bagus gitu. Terus ketika kita di sana pastinya memiliki pandangan yang beda gitu daripada kita lihat di gambar aja atau di film atau di cerita-cerita orang gitu. Semangatnya meresap lah ke diri kita. Iya itu keren banget sih. Harus banget saya juga kalau ada waktu saya siap. Kita akan pergi bareng-bareng. Nah, terakhir nih buat teman-teman yang masih ragu nih, kira-kira saya mau kuliah di Turki tuh akan ngambil jurusan apa gitu atau nanti pengen di sana tuh yang saat ini kampus yang buka tuh apa aja gitu. Nah, jangan khawatir karena kita menyediakan jasa konsultasi dan kita terbuka ya untuk umum ya kan, untuk siapapun yang ingin mendaftar ataupun pengen tanya-tanya dulu nih kira-kira di sana ada jurusan apa, terus nanti biayanya berapa, ataupun sekarang nih saat ini yang lagi buka tuh kampus-kampus apa aja, atau penasaran misalnya nanti ujiannya bagaimana atau berkas-berkas yang dibutuhkan untuk bisa kuliah di luar negeri khususnya di Turki itu apa aja, langsung aja kunjungi website kita di www.kuliahditurki.com karena saat ini banget nih kita masih membuka pendaftaran sampai tanggal 16 Juli loh. Jadi jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kelewatan karena waktunya sebentar lagi nih 16 Juli mungkin sekitar 1-2 minggu lagi ya kan. Jadi jangan sampai kelewatan karena kuota yang kita miliki itu sangat terbatas. Jadi jangan sampai nanti kalian telat daftarnya terus nanti jadinya nggak bisa berangkat ke Turki gitu. Karena pendidikan di Turki juga selain memiliki standar setara Eropa, di Turki juga memiliki fasilitas-fasilitas yang sangat keren gitu ya, sangat mendukung lah untuk teman-teman ini bisa memiliki ilmu yang lebih banyak ataupun memiliki koneksi-koneksi yang teman-temannya itu nggak cuma dari negara Turki aja, mungkin dari negara-negara yang lain atau bahkan memiliki pengalaman-pengalaman yang beda gitu sama kuliah di Indonesia atau sama belajar di Indonesia gitu. Jadi buat teman-teman yang masih khawatir atau masih ragu buat daftar dan milih jurusannya apa, kampusnya apa, langsung aja kunjungi website kita di www.kuliahditurki.com karena kita masih buka pendaftaran sampai tanggal 16 Juli. Ingat ya teman-teman, 16 Juli, jangan sampai kelewatan. Nah, terakhir nih Kak, ada nggak Kak tips atau pesan buat teman-teman yang ingin kuliah di Turki atau ingin berangkat ke Turki gitu supaya mereka ini semakin yakin Kak? Nah, buat tips teman-teman jangan ragu untuk kuliah di Turki karena ketika kita ingin suatu hal yang besar kita harus juga melakukan hal yang besar. Ketika kita kuliah di Turki itu teman-teman banyak pengalaman besar seperti teman-teman tinggal dari bersama orang-orang internasional, orang Eropa, standar pendidikannya pun juga berstandar Eropa dan memang nuansa-nuansa Islamnya pun juga di sana juga cukup kental teman-teman ya. Dan lagi-lagi biaya ketika kuliah di Turki ataupun hidup di Turki itu sangat terjangkau. Dan yang tadi destinasi-destinasi banyak, akhirnya kita membuat semangat belajar dan betah nih di Turki teman-teman. Berarti nggak ada alasan deh Kak? Tidak ada alasan. Nggak ada alasan buat males-malesan ataupun nggak ada alasan bakalan stres di Turki itu nggak, kayaknya sangat-sangat minim ya karena di sana udah pendidikannya keren, terus juga memiliki banyak sekali destinasi wisata, jadi kayaknya udah nggak perlu ragu lagi lah ya. Untuk segera daftar di www.kuliahditurki.com sampai tanggal 16 Juli, jangan sampai kelewatan ya teman-teman. Mungkin buat hari ini bahasan kita tentang wisata dan budaya-budaya yang ada di Turki itu segitu dulu ya kan. Nanti di next video kita akan bahas lebih banyak lagi. Buat teman-teman yang ingin request nih kira-kira kita bahas apa lagi di next video, boleh komen di bawah. Komen. Iya, di kolom komen. Boleh banget kalau komen di kolom komen, nanti akan kita bahas atau bahkan nanti akan kita undang ya teman-teman yang udah berkuliah di Turki ataupun teman-teman yang saat ini masih kuliah di Turki gitu. Jadi sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa daftarkan diri kalian di www.kuliahditurki.com. Kuliah di Turki, Çok güzel.
Yuk daftarkan dirimu ke www.kuliahditurki.com. Membangun peradaban, mencerahkan masa depan. Kuliah di Turki, çok güzel.